Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulillahil karim. Wa nahnu wala syahidin syakirin. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur yang tak terhingga kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, hidayah, inayah, kesehatan, kesempatan, dan masih banyak nikmat-nikmat lagi yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala mengantarkan kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah kepadanya. Selawat dan taslim kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai suri toladan, contoh dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan insyaallah di hari kemudian nanti kita masuk surga bersama beliau. Allahumma amin. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai tentang Maulid baginda Rasulullah SAW. Dan insya Allah 2 hari lagi di hari Kamis, di hari Kamis kita merayakan Maulid Nabi baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW adalah sosok manusia biasa yang memiliki panca indera seperti kita. Dia tidur, dia makan, dia bekerja, dia menikah, dia memiliki anak, dia sebagai pemimpin, sebagai suami. Beliau adalah manusia biasa. Namun keberadaan beliau Rasulullah SAW memberikan dampak yang sangat luar biasa. Bukan saja para sahabat yang dekat dengan beliau, tapi lawan-lawan beliau mengakui baginda Rasulullah SAW. Pengakuan ini tertutup diakibatkan karena gengsi, karena malu, faktor suku, faktor wibawa. Tapi di dalam hati mereka itu mengakui keberadaan, kehebatan, kejujuran, kecerdasan, dan amanah. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mengupas, mengkaji lebih dalam sifat-sifat baginda Rasulullah SAW. Nah, ini mudah-mudahan kita bisa memiliki sifat baginda Rasulullah SAW. Apa sifat baginda Rasulullah? Beliau memiliki sifat fatanah. Beliau cerdas. Beliau ini cerdas. Kecerdasan didukung dengan wahyu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Jadi kecerdasan beliau ini sampai bisa memprediksi ke depan apa yang akan terjadi. Jadi banyak hal-hal yang digambarkan oleh baginda Rasul dan hari ini ternyata terbukti. Salah satu contoh ketika Rasulullah SAW menganjurkan kita memakan dengan tangan kanan dengan menggunakan tangan, tidak menggunakan alat lain. Ternyata telapak tangan kita ini mengandung enzim yang mampu menghancurkan dengan cepat makanan yang masuk dalam tubuh kita. Ini terbukti ketika juga berwudu, berintisyak, memasukkan air di hidung, kemudian sampai di ubung-ubung atau sampai di pangkal hidung, kemudian kita keluarkan, bisa menghilangkan penyakit, sakit kepala yang migrain. Nah, ini terbukti kebenaran. Dan dulu belum ada alat penguji, alat tes dan sebagainya. Tapi ini mampu Rasulullah SAW memberikan bukti bahwa Rasulullah SAW begitu cerdas.
Dari segi peperangan juga begitu, lebih mensiasati bagaimana berperang itu bisa menang. Ini strategi. Kalau bukan kecerdasan baginda Rasul, maka sulit untuk Rasul menang dalam peperangan. Yang kedua, sifat Rasulullah SAW yakni amanah. Apa itu amanah? Dapat dipercaya. Nah, ini rekan-rekan sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang sulit ya. Hal yang sulit kita dapatkan di zaman sekarang ini, ya ini amanah ini. Kalau kita bisa memegang amanah baik kepada orang yang berikan amanah, apalagi amanah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita melatih diri. Apa amanah ini? Dapat dipercaya. Apa lawan dari amanah? Adalah khianat. Khianat, mengkhianati. Ketika berjanji tidak ditepati. Jadi rekan-rekan, kalau kita tidak mampu menepati janji, jangan berjanji. Jangan memesan atau menyampaikan amanah atau menerima amanah kalau kita tidak sanggup. Karena nanti di kemudian hari kita akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW memberikan contoh teladan bagaimana dia mampu dipercaya di masyarakatnya, mampu dipercaya di kalangan Quraisy. Sehingga terjadi ketika Ka'bah, yang ketika Hajaratul Aswad ingin dinaikkan batunya ke dalam Hajaratul Aswad, maka Rasulullah SAW memanggil pemuka-pemuka atau tokoh-tokoh kabilah untuk senantiasa ikut serta di dalamnya. Ini membuktikan bahwa Rasulullah SAW dipercaya. Belum lagi ketika dia berbisnis, rekan-rekan. Ketika berbisnis, bagaimana dia berbisnis? Jujur dia. Yang rusak, dia bilang rusak. Yang bagus, dia bilang bagus. Ketika yang rusak ada yang membeli, harganya dimurahkan. Diturunkan harganya. Jadi transparansi. Nah ini sehingga beliau ini ketika berbisnis itu sampai ke beberapa negara, lintas negara. Jadi jangan sampai kita menganggap bahwa Rasul itu tidak berbisnis, dia berbisnis. Ya, lintas negara. Ini menggambarkan Rasulullah adalah pembisnis ulung. Di dalam sejarah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ketika nikah dengan Khadijah, apa yang dipersembahkan? Itu 100 ekor onta. Ya, kalau dinominalkan sekarang, ya sekitar 3 miliar. Ya, 3 miliar. Ini menggambarkan bahwa kekuatan ekonomi baginda Rasul itu sangat. Yang ketiga, sifat baginda Rasulullah SAW adalah as-siddiq. Ya, as-siddiq. Dia jujur. Ya, jujur mengatakan walaupun itu pahit. Karena kita menyembunyikan, kita takut nanti teman kita tersinggung atau yang lain tersinggung, maka kita menyembunyikan sesuatu. Di lain pihak memang ada sesuatu yang bisa kita sembunyikan, tapi di pihak lain ketika dibutuhkan keselamatan secara umum, maka kejujuran itu disampaikan. Inilah sifat Rasulullah as-siddiq. Lawan dari as-siddiq adalah al-kizb. Al-kizb ini ya, tidak jujur. Tidak jujur. Al-kizb ini tidak jujur. Ini bagaimana kita berbisnis dengan jujur. Kita sampaikan yang benar. Kalau barang atau produk itu kurang bagus, kita sampaikan kurang bagus. Ketika ada cacatnya, kita sampaikan. Ini jujur. Kemudian yang keempat, sifat baginda Rasulullah SAW adalah tabligh. Ya, menyampaikan. Apa lawan dari tabligh? Adalah al-hikman. Ya, ini menyembunyikan. Jadi apa yang kita tahu itu sampaikan. Tentang sholat kita tahu, kita pernah baca, kita sampaikan ke teman kita. Tentang bagaimana berudu dengan yang benar, kita sampaikan kepada teman kita, kepada orang lain yang belum tahu. Bukan hanya tugas para ulama, tapi kita yang paham apa yang kita tahu, kita sampaikan. Ya, minta maaf kadang kita ketika ada yang menyampaikan sesuatu, ya kalau itu tidak sekelas dengan kita, kita menolak. Tapi ketika sekelas dengan kita, kita bisa menerima.
apalagi atasan kita menerima. Tapi kalau di bawah kita atau bawahan kita, itu kadang kita mau menerima, itu kita kayak ada perasaan tidak dihargai, gengsi dan sebagainya. Tapi ketika kebenaran yang disampaikan, sekalipun orang yang di bawah atau bawahan kita, kalau itu yang disampaikan adalah benar, maka kita harus terima. Kita harus terima. Bagaimanapun kebenaran itu tidak bisa kita sembunyikan, maka kita harus sampaikan. Inilah sifat baginda Rasulullah SAW adalah tabligh. Jadi rekan-rekan saga ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bisa memiliki dan kita berupaya untuk bagaimana memiliki sifat ini, apa yang disifati, apa yang dilakukan oleh baginda Rasul, karena Rasulullah SAW sebagai suri teladan buat kita semua. Di hari yang penuh kemuliaan ini, kita memperingati baginda Rasulullah SAW kelahiran, bagaimana sepak terjangnya pada waktu dia kecil hingga ia meninggal dunia. Jadi rekan-rekan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setidaknya kita bisa membaca profil beliau, bisa membaca sejarah beliau, supaya apa? Kita bisa mengenal lebih dekat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu berusaha keras untuk menyelamatkan umatnya dari kegelapan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, beri kita kemampuan untuk senantiasa mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setidaknya di lingkungan kita sendiri dulu. Kalaupun kita tidak mampu di lingkungan luar, maka kita bentuk lingkungan keluarga, lingkungan kerja, kita berikan contoh yang baik sehingga di dalam kehidupan kita mendapatkan keberkahan dan ketenangan hidup. Rekan-rekan saga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan di masa pandemik ini. Kita diberikan iman dan takwa sehingga kita mampu menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih mohon maafkan. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.